Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cahya Rizkia dengan NPM 191100342 dari kelas reguler B6H. Oke, di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah metodologi penelitian. Oke, di sini saya akan membahas soal ujian tengah semester mata kuliah metodologi penelitian. Dengan soal yang pertama, bagaimana ketertarikan antara ilmu pengetahuan dan metodologi penelitian, serta prinsip apa yang membedakan metode dan metodologi. Yang kedua, jelaskan apa yang melatar belakangi manusia melakukan suatu penelitian dan paparkan pandangan saudara terhadap konsep pendekatan ilmiah dan konsep pendekatan non-ilmiah. Yang ketiga, jelaskan secara sistematis apa itu ilmu pengetahuan dan jelaskan pula ciri-ciri ilmu pengetahuan. Yang keempat, apa yang Anda ketahui tentang metode penelitian kuantitatif dan metode penelitian kualitatif, dan jelaskan komponen apa saja yang Anda dalam metode penelitian kuantitatif. Yang kelima, suatu penelitian diawali dengan menentukan dan mengidentifikasi suatu permasalahan yang jelas, yang juga didukung fakta yang konkret. Apa itu permasalahan dan bagaimana menentukan permasalahan yang baik, serta apa saja yang harus diperhatikan dalam mengidentifikasi masalah ini. Nah, itulah soal-soal yang akan kita bahas dalam presentasi kali ini. Langsung ke soal pertama ya, yaitu bagaimana ketertarikan antara ilmu pengetahuan dan metodologi penelitian. Metode ilmiah merupakan prosedur untuk mendapatkan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan didapat dari metode ilmiah. Jadi, tidak semua pengetahuan disebut ilmu, sebab ilmu pengetahuan diperoleh harus memenuhi syarat-syarat tertentu yang disebut metode ilmiah. Yang selanjutnya yaitu prinsip apa yang membedakan antara metode dan metodologi. Metode yaitu proses, teknik, langkah untuk melakukan sesuatu, terutama untuk mencapai tujuan tertentu. Sedangkan metodologi yaitu prosedur ilmiah yang di dalamnya termasuk pembentukan konsep, proporsi, model, hipotesis, dan teori, termasuk model itu sendiri. Jadi, kalau metodologi itu keseluruhan ya, kalau model itu termasuk dalam metodologi tersebut, kayak gitu. Oke, yang kedua, jelaskan yang melatar belakangi manusia melakukan suatu penelitian. Tentunya ya, kalau manusia melakukan suatu penelitian, yang paling penting itu karena keingintahuan terhadap suatu gejala atau peristiwa, juga untuk memecahkan masalah secara ilmiah dan dapat diterima dengan logika kemanusiaan. Yang selanjutnya yaitu paparkan pendapat saudara terhadap konsep pendekatan ilmiah dan konsep pendekatan non-ilmiah. Konsep pendekatan ilmiah yaitu pendekatan disipliner atau pendekatan ilmu pengetahuan yang fungsional terhadap masalah tertentu. Pendekatan ini biasanya wujudnya dalam metode ilmiah, sedangkan metode ilmiah tersebut yaitu prosedur dalam mendapatkan pengetahuan yang disebut dengan ilmu. Sedangkan pendekatan non-ilmiah yaitu kegiatan manusia dalam usaha mencari ilmu pengetahuan dan mencari kebenaran, terutama sebelum ditemukannya metode ilmiah dengan cara penemuan ilmu pengetahuan secara kebetulan, menggunakan akal sehat, menggunakan intuisi, dan masih banyak lagi. Soal nomor 3, jelaskan secara sistematis apa itu ilmu pengetahuan dan jelaskan pula ciri-ciri ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan yaitu usaha-usaha sadar untuk menyelidiki, menemukan, dan meningkatkan pemahaman manusia dari berbagai segi kenyataan dalam alam manusia. Segi-segi ini dibatasi agar hasil rumusan-rumusannya itu pasti.
Ciri ilmu pengetahuan yang pertama yaitu empiris. Empiris berdasarkan dari pengalaman, pengamatan, dan percobaan untuk menghasilkan suatu ilmu pengetahuan. Yang kedua yaitu sistematis. Sistematis berbagai data pengetahuan yang tersusun utuh dan menyeluruh mampu menjelaskan objek yang dikaji. Yang ketiga yaitu objektif. Objektif, ilmu pengetahuan yang secara ideal dapat diterima oleh semua pihak dari prasangka perseorangan dan kesukaan pribadi. Yang keempat yaitu analitis. Analitis menguraikan persoalan menjadikan bagian-bagian terperinci sehingga dapat berusaha membeda-bedakan pokok persoalan peranan dan bagiannya. Yang kelima yaitu verifikatif. Ilmu pengetahuan yang dapat dikaji kebenarannya. Yang terakhir yaitu universal. Universal itu ilmu yang bisa dipelajari oleh semua kalangan. Yaitu apa yang Anda ketahui tentang metode penelitian kuantitatif dan metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kuantitatif yaitu metode yang penggunaannya banyak menggunakan angka, mulai dari pengumpulan data, penafsiran terhadap data tersebut, serta penampilan dari hasilnya. Selanjutnya yaitu metode penelitian kualitatif, yaitu metode yang berlandaskan pada filsafat pospositifikasi serta sebagai metode artistik karena proses penelitian ini lebih bersifat keseni gitu. Dan data hasil penelitian lebih berkenaan dengan interpretasi terhadap data yang ditemukan di lapangan. Selanjutnya, komponen dalam penelitian kuantitatif. Yang pertama yaitu permasalahan. Permasalahan yaitu ketika adanya harapan tidak sesuai dengan kenyataan, antara kebutuhan dengan yang terjadi dan antara yang seharusnya dengan yang ada. Yang kedua yaitu teori ilmiah. Teori ilmiah merupakan paradigma yang digunakan untuk mengupas masalah yang terjadi dalam penelitian. Yang ketiga yaitu variabel. Variabel yaitu objek yang menjadi titik perhatian suatu penelitian. Sedangkan variabel penelitian yaitu objek penelitian atau apa yang menjadikan perhatian suatu penelitian. Yang terakhir atau nomor 5 dengan soal suatu penelitian diawali dengan menentukan atau mengidentifikasi suatu permasalahan yang jelas yang juga didukung fakta yang konkret. Untuk pertanyaannya, apa itu permasalahan dan bagaimana menentukan masalah yang baik serta apa saja yang harus diperhatikan dalam mengidentifikasi masalah itu. Pengertian masalah terlebih dahulu yaitu kesenjangan antara harapan dengan kenyataan, antara kebutuhan dengan yang terjadi, dan antara yang seharusnya dengan yang ada. Selanjutnya, bagaimana menentukan permasalahan yang baik? Masalah harus mengungkapkan suatu hubungan antar dua variabel atau lebih. Masalah dinyatakan secara jelas dan tidak ambigu dalam bentuk pernyataan. Dan yang terakhir, masalah dan pernyataan masalah harus dirumuskan dengan cara tertentu yang menyiratkan adanya pengujian yang empiris. Yang terakhir yaitu yang harus diperhatikan dalam mengidentifikasi masalah ada 3 poin. Yang pertama, esensial. Masalah yang akan diidentifikasi menduduki urutan yang paling penting di antara masalah-masalah yang ada. Yang kedua yaitu urgent. Masalah yang akan dipecahkan mendesak untuk dicari permasalahannya. Yang terakhir yaitu manfaat. Manfaat, permasalahan itu akan ada manfaatnya jika kita menyelesaikannya. Sekian yang dapat saya presentasikan dalam membahas soal ujian tengah semester mata kuliah metodologi penelitian. Kurang lebihnya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.